Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Puji syukur jika pagi hari ini kita semua boleh dibangunkan untuk menikmati hari yang baru yang diciptakan Tuhan untuk kita. Mari sebelum kita memulai segala sesuatu, kita bersatu hati, duduk di bawah kaki Tuhan Yesus untuk mendengarkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik yang ada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk hari yang baru yang Kau ciptakan untuk kami. Terima kasih untuk kebaikan dan anugerah-Mu yang tiada henti dari hari-hari hingga saat ini. Terima kasih ya Bapa, kiranya Kau pimpin kami, berikan hati nurani yang murni, supaya kami boleh bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang makin serupa Kristus. Terima kasih ya Bapa, Kau pimpin jalan-jalan kami supaya kami boleh selalu memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Hikmat pagi pada hari ini bertema Hati Nurani yang Murni. Firman Tuhan diambil dari 1 Petrus 3 ayat 15 dan 16 yang berbunyi demikian. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang menfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Demikianlah firman Tuhan, syukur kepada Allah. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, madu murni, susu murni, gula murni. Banyak orang mencari komoditas yang murni. Komoditas yang murni memiliki kualitas yang baik dan nilai yang tinggi. Demikian juga dengan manusia yang memiliki hati nurani yang murni. Dicari orang di tengah-tengah zaman yang penuh dengan kepalsuan ini. Apa yang harus kita lakukan untuk memiliki hati nurani yang murni? Apakah jika kita dapat menjalani hidup ini tanpa pernah melanggar hukum Allah sedikit pun? Namun pada kenyataannya kita tidak akan pernah menemukan orang seperti itu. Hanya Kristus yang dapat berkata dengan yakin, siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Tanpa takut untuk disalahkan. Yohanes pasal 8 ayat 46. Rasul Petrus meminta agar semua jemaat yang membaca suratnya mengikut Tuhan Allah dengan sepenuh hati, dengan hati nurani yang murni. 1 Petrus pasal 3 ayat 15 dan 16. Dan Paulus menguatkan Timotius untuk memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. 1 Timotius pasal 1 ayat 18. Pada suatu peristiwa, ketika ia dihadapkan kepada para pemimpin agama yang tidak suka dengan apa yang dikatakannya, Paulus bahkan berkata, sampai kepada hari ini aku tetap hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah. Kisah Para Rasul pasal 23 ayat 1. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana caranya agar kita dapat memiliki hati nurani yang murni? Kitab Ibrani dalam Perjanjian Baru mengungkapkan bahwa Yesus Kristus dan kematiannya yang penuh pengorbanan adalah satu-satunya harapan untuk dapat memiliki hati nurani yang murni. Melalui iman di dalam Dia, hati kita dapat dibersihkan dari hati nurani yang jahat. Surat Ibrani pasal 10 ayat 22. Dan darahnya akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Pasal 9 ayat 4. Hati nurani yang murni hanya didapat melalui iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa, terima kasih. Mampukanlah kami hari demi hari untuk hidup dalam kemurnian hati. Di tengah kepalsuan dunia Tuhan, kiranya kami boleh terus bercahaya. Terang Kristus nyata atas hidup kami, sehingga terang kami boleh nyata di tengah kegelapan dunia ini. Berkati kami di hari yang baru ini. Mampukan kami sungguh menyatakan kasih Tuhan. Dan kiranya keberadaan kami menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah kepalsuan, di tengah begitu banyaknya intrik politik, kehadiran orang-orang yang takut akan Tuhan, kehadiran orang-orang yang sudah ditebus diselamatkan Kristus, mesti membawa terang di tengah kegelapan dunia. Dunia dan hati manusia telah cemar karena dosa. Kemurnian hati menjadi bukti pemulihan dari belenggu dosa. Mari kita terus berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan, dan semakin hari kemurnian hati kita semakin nyata di hadapan orang-orang yang Tuhan percayakan di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yesus